Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah, mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ini adalah pertemuan pertama untuk materi pertama kita di kelas 8. Nah, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas, marilah kita berdoa bersama dan Ibu akan memandu doa ini. Kita bersama berdoa ya. Kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Kemudian kita lanjut dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah. Kita menyimak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran dengan senang membacanya. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Dan untuk hari ini, pertemuan yang pertama, ada 2 yang akan kita bahas tentang makna beriman dan dalil nakli atau dasar tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia membutuhkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kitab kepada Rasul. Umat Islam memiliki kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu akan membahas tentang macam-macam kitab Allah yang harus kita ketahui.
Apa saja macam-macam kitab itu? Insya Allah Ibu akan uraikan satu persatu. Nah, sebelum Ibu uraikan kitab-kitab Allah itu, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, anakku sekalian, diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Nah, anakku semua, dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibaratnya, seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Nah, jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat karena tidak ada pedoman. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitab ini sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat di dunia. Nah, anakku semua, untuk memahami tentang iman kepada kitab Allah, ada firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 16. Nah, mari kita simak bersama-sama ayat Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 16. Silahkan kita mulai. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan isinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 16. Anakku semua, tetap semangat ya. Kita menyimak materi. Insya Allah, Ibu akan memberikan tugas setelah di akhir materi kita.
kita pindah kepada nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Adapun keempat kitab tersebut, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kitab Taurat ada dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mu'minun, Surah ke-23 ayat 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun, Surah ke-23 ayat 49. Adapun isi daripada kitab Taurat ini, yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jadi, dalam kitab Taurat ini ada isinya tentang larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Tentang kitab Zabur, silahkan kalian cari di Al-Qur'annya, Quran Surah Al-Isra, Surah ke-7 ayat 55. Kemudian kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Tentang kitab Injil ada dalam Al-Quran, Quran Surah Maryam, Surah ke-19 ayat 30. Silakan kalian lihat Al-Qur'annya, Quran Surah Maryam, Surah ke-19 ayat 30. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam, Surah ke-19 ayat 30. Nah, adapun
Isi dari kitab Injil ini yang ada 4. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita yang terakhir ya. Kemudian kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tentang kitab Al-Qur'an ini ada dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 3. Silakan kalian lihat di Al-Qur'annya dan kita simak bersama. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun isi daripada kitab Al-Qur'an tentang akidah atau keyakinan, kemudian tentang akhlak atau budi pekerti, tentang ibadah yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah lainnya, kemudian tentang muamalah yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, kemudian tentang tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Itulah isi daripada kitab Al-Qur'an. Nah, anakku semua, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat menyimak materi yang Ibu berikan. Nah, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selalu taat pada protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Nah, anakku semua, ada tugas yang Ibu berikan, dan silahkan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sampaikan waktu di awal pertemuan. Terima kasih anakku. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.